Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, kawan-kawan, rekan-rekan kajian Al-Hikam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah 2 pertemuan ya Pak, absen dalam meniki kembali Allah SWT mengizinkan kita semua untuk berkumpul lagi, untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi-materi yang sebelumnya, sudah sampai halaman 32. Masih oke. Tenang, kan Ustaz sudah masih banyak. Masih lari ketemu dengan Tahu 32 halaman. oke. Halaman baru atau mana balik. Banyak belancong. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antashab jahilan la yardu an nafsihi. Ini materinya begitu. Wala antashab lan demi yakti sungguh-sungguh teman-teman teman-teman sungguh-sungguh baturi ngancani baturi sapa sira jahilan wong bodoh layar do kang ora rido sapa jahil an nafsihi saking nafsune jahil. Ay wallahi la antasab ayuhal murid bil ulumi dhahiriyah ya ayaskhata 'alaiha wa yatakida naqsun khairun laka min antashab aliman yardu an nafsihi. Ini sudah saya bikin di status ya sebenarnya. Jadi sungguh sampai Ibnu Athaillah mengatakan pakai lam ibtida gitu ya, lam untuk sumpah. Sungguh ay wallahi demi Allah kata beliau, berkawan dengan orang yang bodoh, nggak ngerti, nggak alim, tapi dia hati-hati dengan hukum Allah. Karena kan begitu ya, orang ketika ada orang bodoh itu tapi taat ibadah sehingga dia hati-hati gitu, hati-hati banget, mungkinin wedi wakat salah gitu kan. Tapi kadang mau sing kepinteran gampang, sholat itu gampang, itu waktu anak telu, waktu awal, waktu tengah, waktu akhir, sujud akhir baik. Subuh akhirnya sujudnya waktu akhir setengah 6. Lalu takbir matahari seperti itu. Nah ini yang model begini, orang alim, orang yang ngerti agama ataupun ngerti ilmu, tapi dia tidak takut dengan Allah, cenderung menggampangkan aturannya Gusti Allah. Nah, Islam itu nggak sulit kok. Islam itu gampang. Gawa ATM, gawa keris, gitu kan? Jadi tidak seperti itu. Berkawan orang bodoh yang takut dengan Allah, orang jahil yang tidak menuruti hawa nafsunya, itu lebih aman untuk kita berkawan. Namun jangan sampai karena ada perkataan ulama demikian, kita jadi membatasi diri. Ya, jadi mensekat-sekat diri gitu. Wah, kan mau bener, kan mau hati-hati, betul hati-hati, cuma jangan sampai kita menjadi sosok yang eksklusif. Jadi ceritanya
Kula melanjutkan tema kini ditelepon Pak ning Batur Klayan Cirebon. Kongkon ngisi kajian di acara Nagrang. Jadi anak Nagrang ini ada pengajian ya. Sedurungnya esuk nyemplung das kebo ya. Kongkon kula sih ngisi pengajian. Sempat bimbang, makat beli Jadi langsung teka ya. Terus bagaimana apa yang harus diambil keputusannya? Lamun kula ngisi kajiannya di musyrik. Kayaknya gini, mohon gak pandangan jamaah langsung pandangan kebencian gitu. Lawan kula dukung ya, naudzubillah kan mau. Jadi materi apa yang mau disampaikan, gitu kan? Materi apa yang harus disampaikan kepada para hadirin gitu kan? Jadi bimbang. Nah disitulah akhirnya ketemu ayat di Al-Baqarah 158 kalau nggak salah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Gitu kan? Terus sampai tawaf gitu kan? Nah itu pada zaman itu kan wong Islam ini galau, harap tawaf, harap sa'i. Apa tuh ya? Iya, karena ada berhala kan begitu. Jadi tawaf beli ya, sa'i beli ini. Ini anak patung, ini anak patung. Karena dulu patung Makkah kan begitu, belum terbuka mukanya. Nah disitulah, oh berarti jangan tinggalkan kebaikan karena ada keburukan. Walaupun di situ ada nyemplungakan endas kebo, endas sapi. Nah, sudah datang saja. Datang ya, isinya jangan langsung menyampaikan tentang kesyirikan. Ya tentang silaturahminya pelan-pelan. Bukan baik tahun maning diundang maning alun-alun. Lawan tahun maning diundang maning harus kodarullah berarti kan? Bisa lihat lah. Iya bisa ada niat. Yang penting karena di situ ada yang pelungakan das kebo saja tak maning. Berarti kita mendukung. Bukan di situ konteksnya. Di situ ada keburukan, jangan sampai kita tinggalkan kebaikan. Jangan sampai tidak sa'i kan begitu. Gara-gara di situ ada dua berhala. Nah, ya akhirnya berangkat gitu. Ya, mau dijerok hatinya apa tapi kula belum menyinggung sedikit pun tentang kesyirikannya gitu kan. Bawahnya. Oke, baru tentang syukurannya gitu kan. Apa esensi materi itu tentang syukuran. Ya sedikit-sedikit mubadir sudah disampaikan, tapi belum berani pula menyampaikan telak stop membuang kepala kerbau bule mahal saya ini. Nah itu ya, batu manuk gara-garanya ya. Kalau 1 minggu belum kasih jawaban belum jawab makat belum. Nah ini Masya Allah bimbang dengan materi kian. Terus ketemu ayat seperti itu. Nah seperti itulah. Mungkin itu yang menjadi dasar para wali dalam berdakwah gitu kan. Jadi jangan tinggalkan kan, apalagi hanya orang sesuatu yang tidak kita senangi gitu. Kadang kan maulah kumpulan anak wokan seneng kita, maulah silaturahmi wokan yang musuhi kita. Sekarang sedulur kan begitu. Jadi jangan ditinggalkan kebaikannya gitu. Walaupun ada keburukan. Oke, jelas kembali. Nah di sini walaupun ada perkataan wala anta sahab jahilan la yardu an nafsi khairun laka min anta sab aliman yardu an nafsi. Namun lebih aman kita berkawan dengan orang alim yang menurutkan hawa nafsunya, ambil yang baiknya saja, gitu kan? Karena gini, kalau kita mencari orang kan gitu kan,
yang tidak punya salah yang nggak mungkin. Kemudian ketika kita ketemu dengan orang yang masih berbuat dosa, tapi dia sosok tokoh gitu kan, ada kebaikan di situ, ya kita ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil, jangan ditinggalkan. Mendekati atau bergaul dengan orang berilmu ini hanya karena kita tahu aibnya. Namun jangan menjadikan sahabat karib, gitu kan? Orang yang menggampangkan hukum-hukum Allah, jangan kita jadikan sahabat karib. Ular. Nah, ularnya ini. Makanya kan di sini ada bahasa dari Ibn Athaillah itu, li anna toba'a yasriku minat toba'i. Tuh. Karena setuhune watak, kebiasaan, kelakuan itu gampang sekali mencuri dari orang lain. Si orang mencuri kan kadang nggak sadar. Ngefan idola ya. Ngefan idola, bergaul tanpa sadar kita sudah mengikuti kebiasaan buruknya. Li'anna toba'a yasriku minat toba'i. Karena sesungguhnya watak itu akan mengambil, mencuri dari watak yang lain. Kenapa dikatakan lebih aman bergaul dengan orang yang jahil, tapi hati-hati banget. Dia takon, dia begini gitu. Ngapunten kayak istri gula. Itu kan bukan orang pesantrenan. Tapi hati-hati banget. Sering gula cerita bab riba, bab bohong gitu. Bab markup gitu kan. Jadi kadang gula terbawa. Mohon maaf, kawan-kawan yang bermain proposal gitu ya. Dari pondok-pondok gitu, sama-sama pengasuh pondok. Ketika mengajukan bantuan dalam sebuah proposal, ya sudah, markup saja, dinaikkan saja, walaupun tidak sesuai. Contoh pertama, contoh kedua, perihal di dalam dana bos, sekolah-sekolah negeri sekelas yang sudah bonafit itu markup jumlah siswa siluman, dan itu sudah dianggap umum. Bahkan yang oleh kiai, sekelas kiai, sekelas akhirnya sering kumpul membahas itu seakan-akan biasa, dan hampir saja itu menular gitu watak. Nah ini yang dimaksud oleh Al-Hikam itu begitu. Orang yang ahli mengerti, tapi menurutnya nafsunya. Nah, menurutnya nafsunya dalam contoh data siluman tadi. Dan kula hampir itu mengikuti sistem seperti itu dengan alasan sudah umum. Tapi istri kula hati-hati. Ya biarkan itu. Ngerti orang itu. Mohon maaf, dalam arti istiqlal dalam bab agama awam, tapi takut banget sikap integritas. Kalau dasar ini ngaji ini nggak akan ngerti, apalagi Quran hadis gitu. Dari mana pengen panggilan? Tapi Allah berikan dalam hatinya itu, masya Allah gitu kan, rasa takut kepada Allah itu diberikan. Makanya kan ketika esensi dari ilmu, tujuan akhir dari ilmu itu apa? Tujuan akhir kita ngaji, dari kitab tauhid cilik sampai gede, dari kitab fikih tipis sampai si berjilid-jilid, dari kitab hadis, ya kan, Arba'in Nawawi sampai Sahih Bukhari, Fathul Bari yang berapa belas jilid. Tujuan akhirnya apa? Buat dini Gusti Allah. Tapi kalau kita ilmu sebatas
di otak, Pengetahuan. pengetahuan tidak sampai pengamalan dipertanyakan, itu bukan ilmu, tapi nafsu. Ilmu tidak manfaat. Nah itu hati-hati. Jangan sampai kita sering berkumpul dengan orang alim tapi yang menyepelekan. Nah itu nular tadi di anna tau'a yasriqut taubi. Gak sadar kadang dengan sendirinya ayo gitu. Jelasin balik. Sama, ada orang ngerti ilmu zahir. Ilmu zahir itu kayak ilmu dagang, ilmu ilmu perbekelan, ilmu pengobatan. Dagang. Ketika sing tuku wong para ya wong biasa tuku terjadi murah. Ketika sing tuku wong dikenal dilarang. Jumpa kan begitu ya? Dilarang harus dikenali kita dari masa apa nih? Nah ini sama, ngerti ilmu dagang halal haram, akhirnya dilipat gandakan. Dua harganya jadi riba kan, dengan jadi berlipat-lipat. Nah ini ngerti ilmunya itu nggak boleh, tapi nuruti nafsu, sama kan begitu. Oke, maka hati-hati di dalam berkawan. Kadang kalangan nggak enak gitu. Masa sih penuh ngerti ini ada teman. Tetap kita hormati, cuma jangan terlalu campur, terlalu rukat. Ini saran dari Ibnu Athaillah seperti itu. Fatal sibu min hadal wasfu al khabis fasara ilmuhu ghairu nafi. Nah, orang yang seperti itu ilmunya menjadi tidak manfaat. Gak ada manfaatnya buat kita. Walaupun dia alim, bisa baca kitab, punya pesantren, kalau dia lebih banyak, kalau sekali gitu kan kita tahu aibnya seorang, ya wajar, manusiawi. Gitu kan, karena gini, ketika ada sahabat kan, ya Allah selamatkan saya, berdoa dari dosa, jangan sampai saya ini melakukan dosa. Ini ditegur, ditegur. Berarti sampean ini mengesampingkan sifat pengampunannya Gusti Allah. Gusti Allah pengampun. Itu ditegur. Jadi berdoanya, ya Allah bimbinglah saya selalu untuk di jalan takwa, gitu kan? Yuk bahkan di jalan takwa, syarat takwa itu kan ketika melakukan dosa gak ya? Taubat. Makanya kan orang itu ada maksum, ada mahfuz. Kalau maksum para nabi sama sekali dijaga tidak melakukan dosa. Walaupun Nabi Adam makan buah koldi itu bukan melakukan dosa, sudah skenario-nya Gusti Allah. Ya kan? Nabi Nuh berdoa menenggelamkan umatnya, tidak. Maka kalau mahfud, orang yang melakukan dosa tapi dia segera bertobat. Kalau nggak salah pernah bikin status ya Pak, takut dia melakukan dosa tapi rasa bersalah, kemudian dia menyesal dan bertaubat. Para ulama ini mahfud, tidak maksud. Yang bahaya kalau melakukan dosa tidak bertaubat, terus langgang di dalam dosa-dosanya itu. Maka kalau kita berdoa pengen nggak punya dosa sama sekali, itu ditegur. Iya, bukan manusia. Dan yang penting bertaubat. Bukan berarti tapi bisa Gusti Allah pengampun bisa. Nah, pada materi sebelumnya kan jangan sampai merasa sudahlah. Tapi sekali melakukan dosa sekecil apapun iringi dengan rasa bersalah. Itu kan konteksnya di situ.
Nih, kembali lagi. Fasara ilmuhu ghairu nafi' laka fit tahdzib nafsaka. Jadi orang alim yang mengerjakan menurutkan nafsunya selalu itu tidak manfaat buat kita. Ilmunya itu enggak guna di dalam kita membersihkan diri dari nafsu kita. Yang kita marke wong alim, wong berilmu, wong ngerti itu dalam rangka pengen benar. Nah kalau yang kita parki justru menurutkan hawa nafsunya, ini bagaimana? Tidak ada manfaat. Wajalu alladzi aujaba ridahu an nafsihi dor laka goyatan idhiror. Adapun orang bodoh, nuruti nafsu bisa. Goyatul idhiror, puncak berbahaya yang sangat berbahaya teman. Gitu. Namun sekali lagi, jangan tinggalkan mereka ini. Silaturahmi dengan mereka jangan diputuskan. Ada keburukan mereka nggak benar, tapi jangan ditinggalkan mereka itu. Silaturahmi adalah kebaikan. Ini dalam konteks kehati-hatian. Ghayatul itirar wa ka'annahu inna fatahul ilmi bi uyubi nafsu hatta yardu anha la ilma indahu falidha qala fa ayyu ilmin li alimin yardu an nafsihi. Jadi ilmu apa orang alim kok nuruti nafsunya? Namun dikatakan ilmu yang priwe. Makanya jika ilmu kita, jika ngaji kita, jika ibadah kita justru menjadikan kita semakin jauh dengan Allah, pertanyaan, ada apa? Gitu. Semakin pinter, semakin gampang hukum Gusti Allah, ada apa? Ditanyakan pada diri kita. Semakin sering kajian, kok semakin menyepelekan sholat misalnya. Semakin sering kajian, semakin malas baca Quran. Semakin ngaji al-hikam, semakin emosian. Semakin ngaji al-hikam, tapi emosinya semakin gak terkontrol. Tanda tanya, berarti ada apa? Ya ini yang dinamakan ilmunya tidak manfaat, tidak masuk ke dalam hati, diwujudkan dalam pengamalan. Ini. Yes, jelaskan mari. Wasobatu man lam yardu an nafsihi wa in kana jahilan khairun mahdud. Berkawan dengan orang bodoh, orang jahil, orang awam yang takut dengan Allah itu lebih baik yang murni. Sangat baik sekali bahkan. Sangat baik. Karena kalau bergaul karo dunia free fly, dunia manuk amati orang. Nggih, orang-orangnya kata apa? Ada yang sangat hati-hati banget. Hati-hati dengan riba, dia sholat tepat waktu. Tapi minusnya nggak ngerti, wudhu nggak ngerti, najis nggak ngerti, gitu kan? Ini kedenguran berarti bocah yang ngaji nih, langsung ngaji kedenguran. Ilmu dasar orang ngaji. Langsung amal baik. Langsung kepada hati kan nggak? Langsung ngajarin. Hati-hati banget. Waktu sholat kadang malah mengingatkan. Ustaz, waktu sholat langsung. Karena sudah kesini ada apa mengguni kurang wudhu kan. Luar biasa. Coba kalau penasaran, teliti bocah. Wudhunya mengkono. Terus tai manuk kan. Iya.
buang paduan bayar bikin ke bayi itu kan, terus peretmu kelambi. Ada yang begitu. Oh berarti nggak ngerti dasar. Ada yang ngerti dasar, ngerti dia cara wudhu, cara fotonya. Tapi nimbab kayak contoh nimbab wong wadon kan, kok digampangkan temen model-model benar. Nah ini model-modelnya orang yang kita jumpai, jangan menjadikan kita menjadi orang yang fanatik, antipati akhirnya. Jangan. Gitu. Nah, orang-orang yang penting mereka ini dalam koridor. Kalau mereka takut dengan Allah, hati-hati dalam hukum-hukum Allah, itu mana yang kita pilih. Wa fiha kullul faidati anna. Nah ini dia tadi. Kullul faidati li anna tabi'a yasriku min at-tauhid. Itu saya jelaskan. Wa nafsu majbulatun ala hubbil ibtida. Nih perhatikan. Wa nafsu tawi nafsu iku majbulatun ditarik ala hubbil ibtidai inatase demen nurut manut diman kelawan wong tastasinu kang bilang-bilang bagus sapa sira. Ini halus banget kan. Nafsu itu cenderung menuruti sesuatu yang dianggap bagus oleh kita. Nafsu itu cenderung mengikuti sesuatu yang kita anggap bagus atau baik atau menyenangkan. Cenderung. Makanya tadi ada orang alim, ya, contoh tadi bilang kiai, ustaz, kumpulan masalah dana bos, gitu kan? Saya anggap bagus mereka kiai semua, ustaz semua. Bahas itu. Akhirnya kan nafsu saya, sepupu senang duit. Nafsu nggak ada orang nggak senang duit. Senang duit, senang turu, senang wadon, senang makan. Nafsu kan begitu. Loh kok terus kalau senang duit pelakunya dalam arti kata yang mengerjakan itu orang-orang berilmu, orang-orang alim yang saya anggap bagus, baik. Otomatis nafsu ini cenderung untuk mengikuti. Paham ya maksudnya? Nah itu. Makanya kenapa hati-hati dengan orang alim yang menurutkan nafsu? Karena nafsu cenderung mengikuti sesuatu yang kita anggap baik. Apapun itu. Contoh real yang saya jumpai. Ya alasannya siapa boleh berbisiknya setan. Bakal data silumannya akhir. Satu, honor guru ditingkatkan, sejahtera. Kebaikan nih. Bisikan. Kebaikan. Saya kebaikan ya Pak. Kemudian bisa nyumbang kantor pembangunan. Dan memang begitu dalam forumnya. Ini kayaknya berantem. Karena yang kita anggap baik dong. Ditambah dengan dorongan dari nafsu. Sampai akhirnya Allah ingatkan itu lewat istri saya. Karena kami keputusan kan pola apa? Deal beli, maka deal operator lanjut. Oke jadi stop aja. Operator mah ngasih saran. Masukkan ke depan. Udah jadi. Nah itu kehidupan gitu ya. Allah. Maka hati-hati dengan jebakan nafsu yang cenderung menganggap baik, apapun itu. Maka mencurigai nafsu itu gampangnya gini. Apapun yang membuat kita senang itu biasanya ada nafsu di dalam itu.
Apapun yang membuat kita senang itu ada nafsu. Apapun, pancing, manuk, apapun. Nah, maka kita harus curigai. Hati-hati. Contoh, jagat wis mendung, pernah cerita benar. Mendung petang rubat. Dalam hasrat itu manuk wis seminggu orang dia gerakan. Waktunya manuk orang ada. Nafsu padahal cenderung kepada yang disukai. Berangkat. Akhirnya karena mendung jaga datang manuk beli balik. Di situ berbagai masalah timbul. Dan nafsu begitu. Awalnya kelihatan baik, tapi pasti belakangnya masalah ini akan timbul. Coba buktikan. Gitu. Contoh, mancing. Iya. Tengah laut. Belum bilang. Seputar sakit itu masih. Saya kira masih belakang. Mabok laut. Nah ini, jadi itu. Makanya kan nafsu dalam ibadah itu nggak kelihatan. Nah, jika nafsu dalam maksiat jelas, katon jeleng-jeleng. Tapi kalau dalam ibadah, sabar banget ini. Kita semangat payah baca Quran, semangat payah umroh 4 tahun, semangat payah jangan-jangan ada nafsu di belakangnya. Oh, kenapa dibahas begini? Agar supaya hati-hati. Jangan kegeeran, ya kan? GR, ya orang jangan alihkan, hati-hati kan begitu. Yang sing diutak-utik ke hati baik. Makanya hal-hal Gusti Allah diingatkan. Cegah, lakoni siap. Lagi taat-taat orang kan? Kelimpah. Lakoni siap. Ya maksud siapa pak? Subuh kawanan, telung bina berturut-turut. Terus alarm siapa berturut-turut. Itu satu teguran agar kita tidak terus merasa jadi orang soleh, sehingga menyepelekan orang yang beli sholat subuh. Sehingga ketika mau cerita kita ekonomi susah payah, dia akan sirah subuh belum sholat. Tato ayam begitu. Nah, Allah ingatkan hati kita berapa? Contoh lagi, haji duha, gitu kan? Ketika ada orang cerita kita ekonomi susah, ilmunya kita duha ya, duha, jamin, suka bertindak dia. Istighfar. Jangan ente sih. Coba duanya, apa duha? Kita bukan dari kanjeng Nabi, kan kita sih ya kan bahasa enak, tapi kita nafsu udah nafsu kita. Tapi dari kanjeng Nabi jelaskan kenet, dari ulama, dari kiai kan begitu, itu kita paling enak. Bari-bari mantap apa haji? Bari malah ngeri. Siapa sih dulu enaknya baik kita. Belum perjuangannya nafsu. Itu harus banget gitu kan. Nyampaikan orang untuk melakukan doa ibadah bukan? Ibadah dong. Nah itu cuma nafsunya itu. Nafsu dalam ibadah tidak kelihatan sama orang. Nah itu, apakah curigailah nafsu
setiap keinginannya waspadai, curigai. Jadi kalau asli hak ya, bapak-bapak sekalian, 2 minggu libur santri, 2 minggu libur kajian al-hikam, kayak gersang, kayak apa gitu ya, hambar. Kehidupan batin itu apa, bagaimana ya, nggak bisa dilukiskan gitu. Walaupun amalia sadari kita berjalan gitu ya, jamaah atau sebagainya, tapi ada yang kurang, ada yang hilang. Entah hubungannya sehingga tenangnya hati, atau ada cahaya dari al-hikam itu sendiri ketika disampaikan itu memberikan cahaya sendiri gitu. Nah itu, dilanjut balik beberapa baris kali. Jadi wa nafsu majbulatun ala hubbil iktida biman tastahsinu halahu fasara jaluhu ghairu dorin laka wa ilmu alladhi awja ba'da muridaihi an-nafsi nafi'an laka wa yatun naf'i. Nah itu tadi. Maka fasara jaluhu, maka kebodohan. Bagaimana mungkin, secara bahasa dibaliknya begitu, bagaimana mungkin orang itu dikatakan bodoh sedangkan dia tahu pergerakan nafsu, ya kan? Bagaimana mungkin orang itu dikatakan bodoh, tadi berkawan dengan orang bodoh tapi dia takut dengan Allah menjaga nafsu. Bagaimana mungkin orang ini dikatakan bodoh sedangkan dia tahu pergerakan dari nafsu? Berarti apa? Orang bodoh ini sudah dibimbing oleh Gusti. Makanya kan suluk gitu ya, bahasa orang sufi itu. Suluk itu jalan menuju Allah yang terbaik adalah meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Namun untuk bisa mengerjakan 2 itu semata-mata hanya karena pertolongannya Gusti Allah, semata-mata. Kalau Allah memang menghendaki orang itu jadi orang baik, maka Allah akan menuntunnya dengan apapun jalannya. Ada yang melalui sholawat, ada yang melalui ruqyah, gitu kan. Termasuk pula yang dicerahkan melalui ruqyah, gitu kan. Ada yang melalui hutang yang banyak, akhirnya Allah tuntun, dan apa. Apapun jalannya, Allah tetap menuntun orang tersebut. Kembali lagi, bagaimana mungkin orang itu dikatakan bodoh sedangkan dia mengetahui pergerakan nafsunya? Sebaliknya, bagaimana mungkin orang alim dikatakan alim sedangkan dia menuruti nafsunya? Berarti alimnya itu, ilmunya itu ghairu nafi, atau tidak manfaat. Kembali, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya takut dengan Allah. Dan selesai. Ujung-ujungnya mondok tekan Mesir, mondok tekan Yaman, mondok tekan Yordan, mondok tekan endi. Kembali lagi adalah untuk kita takut kepada Gusti Allah. Itu namanya hakikat di situ. Ngapain? Kuasai berbagai fan ilmu, kuasai berbagai macam ilmu, kalau tidak takut dengan Gusti Allah. Ngapain berilmu tapi kok malah DP nih? Kenapa nih? Daripada kamu puasa, kan nggak boleh. Seorang ulama mengetuk penguasa meminta jabatan, nggak boleh. Beda kalau penguasa yang datang diminta.
Kan dari soalnya dibahas, nggak boleh meminta pangkat hadis ya, nggak boleh meminta jabatan. Lo zaman sekian pengen pangkat ratusan juta rela digelontorkan. Pun dilalah kayak ulaknya apa? Dilalah qadarullah. Kaliane Gusti Allah nuntun mong metu duit kongkon dari PNS. Waktu tes kan ditawari Pak 90 juta jalur belakang. Langsung diomongin mereka percuma tes ke langsung terus ayo baik gue beli 90 dinas gue beli 90 gitu kan, meminta satu jabatan rela membayar. Jangan bukan sebenarnya dilalah ya Allah jaga dituntut di Gusti Allah mong gitu kan, mong metu duit kali gane beli banget gitu enggak banget padahal saat itu pula walaupun sengaja. Nah ini Masya Allah titik balik, pokoknya titik balik itu setelah kelar rukyah melalui guru saya Pak Samsul Arifin ini. Betul. Itu titik balik. Kalau tadi teori ini yang saya katakan tadi. Bahkan sok gini, bapak-bapak sekalian. Ketika kumpul masuk pondok, Ustaz yang punya lembaga-lembaga, kayaknya membicarakan satu kebaikan, hal kecil, kayaknya kok tabu banget ya. Kok sih mau konon baik, ibaratnya gitu ya. Mau konon baik sih, seakan-akan Gusti Allah udah ngampun. Paham ya maksudnya ya? Kayak contoh sholat, kok buru-buru Pak ya? Waktu sholat kan jawab, coba kecil sama orang. Oh, cuma sholat santai baik. Santai banget apa? Bisa santai. Doa dan tapi kadang mau sih belajar agama, gitu kan? Nambah lagi demen gitu kan. Terutama bagi mereka yang kajian hijrah gitu kan, dari gula salafi langsung tak gitu, dengan ada dari sholat. Tapi jangan santai, asati. Kadang ya sudah. Santuy ya. Bahkan pula gue batur surah Ustaz itu tiap hari subuhnya kodok. Tiap hari. Dalam arti subuh itu minimal 6:30. Dengan alasan udurnya udurnya sholat yang keturuan. Jadi begini melek kadang entah sekadar wirid jam setengah apa turun. Padahal separak sebenarnya. Setengah apa tuh? Kok tadi kan 6:30. Nah ini yang kula maksud tadi, yang saya maksud tadi, hati-hati, jangan sampai nanti kita tadi membenarkan kan begitu. Fa'inau idza 'alima dawai binafsi adalah gaganu la jarindahu walidha qala. Maka semoga kata Ibnu Athaillah dalam penutup bait ini, semoga yang disampaikan tadi karena beliau itu menjadi bahan untuk kita menganalisa diri kita sendiri. Kembali sih itu, menganalisa diri kita, menganalisa diri kita sendiri dalam arti kita ini seperti tadi atau tidak. Jadi orang yang ngerti tapi menyepelekan. Banyak enggak kita nuruti nafsunya. Jadi bahan buat kita introspeksi. Yoyo binafsi dengan mengetahui celah gitu, celah dari nafsu kita sendiri untuk lebih waspada.
Wa ayu jahil la yardu an nafsihi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بارك الله فيك يا رب يا خالص